Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solih-solihah. Kita akan belajar tentang gaya dan gerak materi IPA tema 8 kelas 4. Agar kita mudah untuk memahami materi ini, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan pengertian gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan benda. Jadi kesimpulannya, gaya berupa tarikan ataupun dorongan. Gaya berupa tarikan adalah gaya yang arah geraknya mendekati ke arah sumber gaya. Contohnya adalah saat kita menarik meja, maka meja tersebut akan mendekat ke arah kita. Dan gaya juga berupa dorongan yang arah geraknya menjauhi sumber gaya. Contohnya, tatkala kita mendorong meja, maka tatkala kita mendorong meja, meja akan menjauh dari kita sebagai sumber gaya. Pengertian gaya yang lain adalah gaya juga dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan gerak, perubahan kedudukan maupun perubahan bentuk. Sedangkan pengertian gerak yaitu perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Dari dua pengertian tersebut, gaya dan gerak, maka kita akan dapat simpulkan perbedaan dari gaya dan gerak sebagai berikut ini. Dari pengertiannya, gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang gerakkan benda bebas atau tidak terikat. Sedangkan gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari tempat berada yang disebabkan oleh gaya. Yang kedua, dari sebab akibat. Gaya menyebabkan gerak dan gerak akibat dari adanya gaya. Yang ketiga adalah dari bentuk dan sifatnya. Gaya bersifat abstrak atau tidak terlihat, sedangkan gerak bersifat nyata dapat terlihat. Sebagai contohnya, saat kita mendorong mobil, maka tatkala kita mendorong itu kita memerlukan gaya. Gaya berupa gaya otot yaitu mendorong. Nah, sedangkan geraknya tatkala mobil itu berpindah tempat. Yang ketiga adalah pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Contoh saat kita bermain plastilin ataupun saat pengrajin membuat gerabah. Yang kedua adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya mempengaruhi gerak benda di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak, contohnya saat mendorong mobil mogok. Benda yang semulanya diam jadi bergerak tatkala ada dorongan, ataupun bola diam yang ditendang jadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi gerak benda yang lain yaitu benda bergerak menjadi diam, kebalikan dari benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah tatkala kita mengerem sepeda. Yang ketiga adalah mengubah kecepatan benda. Contoh, benda bergerak menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Contoh gaya mempengaruhi gerak benda yang lain adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya adalah saat olahraga voli. Dalam permainan bola voli, pada saat servis, bola dilempar ke atas sehingga bola bergerak ke atas dan kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke depan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda? Yang pertama adalah gravitasi bumi. Gravitasi bumi yaitu gaya tarik bumi. Jika tidak ada gravitasi bumi, kita tidak akan mungkin berpijak di bumi dan kita akan dapat melayang ke udara. Contoh gravitasi bumi yaitu saat benda dilempar ke atas selalu pasti jatuh ke bawah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah tekanan udara. Udara yang bergerak disebut dengan angin. Contoh gerak benda yang dipengaruhi oleh tekanan udara adalah layang-layang dapat melayang ke udara atau kincir angin dapat tertiup oleh angin.
Berikutnya, faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Seperti yang kita ketahui di depan bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya tarik contohnya adalah saat kita membuka pintu dan saat menutup pintu kita diperlukan gaya dorong. Faktor yang lain yang mempengaruhi gerak benda berikutnya adalah bentuk benda. Semakin rata bentuk benda, maka gaya yang diberikan lebih kecil, begitu juga sebaliknya. Contoh bentuk lingkaran yang paling mudah menggelinding dibandingkan bentuk segitiga. Faktor yang lainnya adalah ukuran benda. Benda yang berukuran lebih besar umumnya pasti lebih berat sehingga gerak benda lebih sulit daripada yang berukuran kecil dan lebih ringan. Dan faktor yang terakhir adalah permukaan benda yang bergesekan. Semakin luas dan kasar permukaan benda semakin menghambat gerak benda, begitu juga sebaliknya. Di bawah ini merupakan contoh hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gaya otot pada olahraga voli saat servis atas melambungkan bola ke atas lalu memukulnya ke depan. Hal ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena adanya gaya yang diberikan pada bola. Terakhir adalah hubungan gaya dan gerak dengan energi. Gerak disebabkan oleh gaya, sedangkan adanya gaya karena memiliki energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiganya sangat erat berkaitan. Dapat dikatakan energi menghasilkan gerak. Jadi, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut dengan energi kinetik. Semakin besar energi yang diberikan, semakin besar gaya yang dihasilkan, sehingga geraknya semakin cepat. Perhatikan gambar berikut ini. Saat ditarik, tali busur mendapatkan gaya pegas. Anak panah yang masih menempel pada busur mengandung energi pegas. Ketika busur dilepas, anak panah terlontar. Energi pegas pada anak panah berubah menjadi energi kinetik. Demikian materi gaya dan gerak, semoga dapat bermanfaat dan kita akhiri belajar kali ini dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.